Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Para pemirsa Hikmah Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah hadis yang mana hadis ini sempat menjadi polemik, sempat menjadi perdebatan para ahli dan masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Bunyi hadis ini adalah naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa zanbuhu maghfur, yang artinya tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, amalan ibadahnya akan dilipat gandakan, doa-doanya menjadi doa yang mustajab, dan dosa-dosanya akan diampunkan. Hadis riwayat Baihaqi. Ulama-ulama menyatakan bahwa hadis ini termasuk pada hadis yang doif atau hadis yang lemah, karena diketahui dalam periwayatannya ada periwayat yang berbohong, ada periwayat yang pernah berbohong, sehingga ada ulama yang menyatakan hadis ini doif. Ada ulama yang bahkan menyatakan hadis ini termasuk hadis yang palsu. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk melihat hadis ini dari sudut pandang yang lain. Untuk melihat hadis ini, bagaimana hadis ini kita lihat dari sudut pandang positifnya. Jika misalkan kita diajak untuk melakukan maksiat, digoda untuk pergi ke tempat yang penuh dengan dosa, lalu kemudian kita menahan, kita mempertahankan diri kita dengan melakukan istirahat kepada Allah, dengan niat sebagai wijaun, dengan niat sebagai penahan, maka tidur ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi entah apapun pembahasan mengenai hadis ini, apakah kualitasnya doif atau bahkan palsu, jika kita melihat dari sisi isinya, jika kita melihat dari intisari hadis ini, maka kita mengetahui hadis ini bertujuan yang baik. Hadis ini bertujuan agar puasa kita itu menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wijaun tadi, dengan menahan diri dari perbuatan dosa, sehingga dengan demikian minimal kita terhindar dari melakukan perbuatan dosa itu. Jika kita menambah dengan redaksi hadis setelahnya, maka kita mengetahui bahwa lebih utama lagi jika kita mengisi kegiatan-kegiatan kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bukan hanya dengan istirahat,
bukan hanya memperbanyak tentang tidur, tapi kita juga melakukan amalan-amalan. Wa amaluhu mudha'af, karena pada saat bulan puasa seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, maka amalannya akan dilipat gandakan. Lebih jauh lagi, maka kita akan lihat wa du'auhu mustajab, dan doa-doa yang dilontarkan oleh seorang yang berpuasa, doa-doa yang diminta oleh seseorang yang berpuasa, maka di dalam hadis dikatakan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lebih jauh lagi, maka masuk ke dalam kita sebagai manusia yang hina, wa dzanbuhu maghfurun, dan dosa-dosanya akan diampunkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ada orang yang amalan ibadahnya lebih dari kita, maka setidaknya kita minta supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jika hadis ini termasuk ke dalam hadis yang menjadi polemik, namun kita bisa melihat dari sudut pandang positifnya, kita melihat dari sudut pandang husnuzon kita melihat dari apa yang bisa kita ambil, kebaikan apa yang bisa kita ambil, maka hadis ini memiliki nilai yang sangat luas dan sangat dalam. Mulai dari kita menahan sampai kita beribadah kepada Allah, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada faedahnya, ada manfaatnya, dan semoga puasa kita semua bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.